Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Andre, mungkin ya udah pada tahu ya. Tapi jujur aja gue sendiri gak tahu gue tuh siapa sebetulnya. Tapi kata orang-orang sih gue seorang komedian di TV. Suka ngelawak di TV, terus gue suka meranin beberapa profesi. Komandan, ketua geng motor, dokter, terus jadi calon wakil wali kota. Nah, kalau itu beneran, bukan lawak gitu ya. Ngomong-ngomong soal dokter nih, gua kemarin ke rumah sakit. Terus gue lihat ada anak gitu kan, dia tuh ketakutan mau diinfus. Terus gue deketin, gue bilang, "Dek, takut ya mau diinfus?" "Iya Om," katanya. "Tenang aja, ini kan cuma diinfus," saya bilang begitu. Karena jarumnya masuk. Nah, kalau jarumnya keluar, namanya output. Gitu. Ya tipis-tipis aja dikit lah. I am Optimus Prime. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, inilah dia pertemuan ketiga gue belajar stand up. Dan kali ini gue akan mengundang lagi seorang mentor atau guru. Atau bisa juga dibilang orang yang sudah berpengalaman di bidang stand up. Selamat datang di kelas stand up. Nah, langsung aja gue undang deh temen gue yang kali ini akan ngajarin gue. Gue ngefans banget sama dia. Waktu itu dia masuk jadi bintang tamu di Lapor Pak. Dan sejak itu gue jatuh cinta banget sama dia. Langsung saja kita undang Dani Beler. Assalamualaikum Dan. Waalaikumsalam Pak Haji. Gimana kabar? Sehat Pak Haji. Makasih Sakit? Pak Haji. Sehat. Kalau sakit saya di rumah. Iya. Gimana nih? Lagi Sehat, Pak Haji. sibuk apa sekarang nih? Biasa gini-gini aja Pak Haji. Terakhir ketemu dia waktu kita lagi di tempatnya Pras Teguh ya? Oh iya, warung Tamburan. Warung Tamburan. Iya benar. Trending tuh kemarin tuh. Nggak ada sayanya tuh Pak Haji. lihat. Karena lo nggak ada di situ. Dan gue mau belajar nih Siap, sedikit. Kemarin kan udah ada Panji, Kang Soleh Soleh. Solihun. Iya. Sekarang, jadi atas referensi mereka, undang Dani Beler katanya. Oh gitu, Terus Pak Haji. dia, wah dia ngajarinnya pinter tuh. Oh banyak yang komen tuh. Dia orang berdua aja. Oh, dua orang itu? Dua orang itu aja, yang lain-lain sih nggak ada. Cuma dua orang itu aja. Iya. Kalau lu stand up biasanya menggunakan teori apa, Dan? Teori Darwin sih sebenarnya tuh. Pak Haji. Biasa kan dia dalam ketahuan saja Pak Haji. Pak jadi teori Darwin. Iya, evolusi ya. Iya, terus gimana? Kan banyak Pak Haji di dalam teori stand up tuh banyak banget teorinya gitu. Iya. Tapi yang paling dasarnya adalah setup punchline Pak Haji. Setup punchline. Setup adalah Itu yang paling basic ya? yang paling basic Pak Haji. Kalimat yang mengandung asumsi Oke. penonton, punchline mematahkan asumsi tersebut. Oh, asumsi itu bukannya pelawak Sri Mulat zaman dulu ya? Bukan, itu saya lupa lagi namanya. Asmuni. Iya. Terus. Jadi gimana tuh setup punchline ya? Ya. Terus gitu. kalau misalnya persona tuh apa? Persona tuh kayak karakter apa yang nempel di diri kita Pak Haji. Oh, dan itu nggak seorang komika itu emang harus punya persona nggak? Nggak harus Atau sebenarnya. nggak harus? Nggak harus. Oh. Persona tuh bisa diciptakan, bisa dengan sendirinya Pak Haji. Oh, Menciptakan misalkan ada polisi yang berkarakter stand up komedian Oke, gitu atau tukang masak tapi jadi stand up komedian. Tapi yang tidak diciptakan tuh sesuai dengan materi yang diungkapkan aja Pak Haji. oh, Materinya sering bahas politik berarti emang dia personanya politik. politisi nih. Sering-sering dari politik gitu. Oh, jadi itu menggambarkan dirinya atau enggak? Menggambarkan dirinya Pak Haji. Contohnya misalnya siapa kalau di kita tuh yang punya persona? Yang punya persona Panji. Apa dia personanya? Nah, dia tuh personanya sekarang lagi ngeritik pemerintah Pak Haji. Berarti dia orang politisi. Politisi dari awal tuh dia. Dia selalu ngebangun karakternya begitu. Iya, dia bikin buku nasionalisme segala macam gitu, cinta Indonesia untuk membangun karakter dia. Gue peduli nih. Dan sama itu Indonesia. dijadikan bahan stand up. Dan itu dijadikan bahan stand up Pak Haji. Kalau Soleh Solihun personanya apa menurut lu? Mulut racun. Ya kan, Kang Soleh tuh to the point tuh Pak Haji. Iya. Dia ngomong aja, nggak peduli benar atau salah atau Yang penting ngomong nyakitin aja. orang. Nah, tapi Gua kemarin nonton stand up dia 3,5 jam. iya Pak Haji. Jadi isi stand upnya dia tuh ngerosting orang aja. Ya, di depan tuh ya. Ngomongin orang iya. terus tuh. Iya.
Dia ambil bahan prediksi kita 13 orang kan. Betul. Jadi dari 13 itu aja dia bahas udah 2 jam sendiri. Lama Enak juga banget tuh, Pak Haji, materinya ya. tuh kan. Iya benar Pak Haji. Terus nanti dia nyeritain lagi yang lain, terus pribadi dia sendiri. Iya. Itu kalau kayak gitu berarti dia membangun apa namanya personanya seperti Iya, itu. seperti itu. Memang Kang Soleh kalau ngomong tentang orang lain Jago sepedes dia. itu, ya. Julid dia tuh Bang. Julid tuh. Basicnya berarti dia karakternya julid. Julid tuh. Lu pernah ngelawak di kelas sampai diomelin guru? Pernah dulu Pak Haji. Dia lagi ngajar segala macam, terus saya nyeletuk Pak Haji. Saya ingat banget tuh dulu guru yang sakit hati itu pertanyaannya adalah bahasa Inggris. Once upon a time. Once upon a time. Nah, terus upon a time-nya di titik-titik. Oh, jadi once upon titik-titik. Nah, Terus? saya ngisinya adalah once upon undian. Oh, kupon. Tahu Pak Haji, dia emosi Pak Haji. Dia kesel. Dia kata gitu. bercanda nih anak nih. Bercanda mulu gitu. Bercanda mulu. Tapi gue sih setuju lu ya. Once upon undian. Iya, benar. Masalah saya ngelakuin itu 5 kali Pak Haji. Terus dia emosi gitu. Lu suka tulis juga berarti? Suka nulis Pak Haji. Biasanya apa yang lu tulis? Biasanya apa yang lu tulis? Ya Dia tahu. Maksud gue referensi. ya, referensi materi, Pak Haji. Materi. Apalagi kan sekarang ada kelas pecahkan Pak Haji, saya ngajar. Oh iya. Pecahkan tuh punya si Panji juga. Punya Panji juga, Iya kan? edukasi stand up tuh. Iya. Nah di situ banyak tuh referensinya mulai dari Raditya Dika, Panji Pragiwaksono. Pokoknya kelima founder ini maupun yang luar Pak Haji. Yang luar tuh kayak Greg Dean, Oke. gitu, kayak Jody Carter, segala macem. Ada tuh situ. Iya. Banyak lah Pak Haji. Jadi kalau misalnya apa namanya lu mau membuat sebuah stand up, pasti lu nulis ya. Nulis Pak Haji. Kalau nggak nulis nggak bisa. Nggak bisa kalau saya. Kalau Kang Soleh mungkin bisa. Oh, ada yang spontan gitu juga Ada. tanpa harus nulis ya. Ada. Oh, Kalau beda-beda masalah berarti. tuh. Oke, kalau gitu hari ini kita mulai aja kelasnya. Iya. Tadi kan gua udah sedikit stand up tipis-tipis Iya. lah gitu ya. Menurut lu gimana tuh? Apa- Bagus banget Pak Haji. Jangan bohong. Bagusan saya nggak nonton. Ya, Namanya juga masih belajar. belajar Pak ya Haji. kan? Cuma masih kepanjangan aja kalimatnya. Oh, kepanjangan ya? Iya. Jadi Harusnya gimana tuh? harusnya lebih efektif, efisien Pak Haji. Jadi- Tadi punchline-nya apa? Infus. Outpush. Nah, orang takut kena infusan karena dimasukin. Kalau dikeluarkan outpush. Nah, itu bisa di Pack lagi. Iya, dikompekin lagi Pak Haji gitu. Oh. Sekarang musim penyakit, hati-hati gitu. Iya, Kemarin saya lihat tetangga saya tuh ketakutan kena jarum suntik. Heeh. Padahal cuma diinfus gitu. Saya bilang nggak usah takut. Nggak usah takut, ini bikin seger kok. Emang apa infus water katanya? Allah Pak Ada Haji. lemonnya tuh. Ada lemonnya tuh. Cakep bener. Nah ini ada namanya Iya. materi kita premis dan beat. Ya betul. Nah coba deh ajarin. Gua di sini ya. Boleh boleh Pak Haji. Nah gue tuh lagi ngumpulin materi-materi kelas stand up nih. Oke. Karena kan tahun depan gue mau ikut maraton. Nggak ada hubungannya dong Pak Haji. Mau bikin spesial kali. Iya. Premis adalah ini Pak Haji. Ibaratnya tuh statement. Statement yang nanti di ending akan ditarik kesimpulannya benar apa enggak statementnya. Oke. Contoh, menurut saya perempuan tuh kalau lagi datang bulan, masalah kecil jadi besar. Oke. Nah itu premis tuh Pak Haji. Itu premisnya. Nanti jokesnya membuktikan benar nggak yang diucap. Contohnya contoh kasus misalkan kayak pacar saya tuh lagi WhatsAppan, saya balasnya lama dia ngomel. Kamu balasnya lama banget sih, abis ngapain? Saya balas abis sholat. Astagfirullah, sholat kok diumbar-umbar. Nah, tadi salah lagi aja ini. Salah lagi, padahal maksudnya baik. Maksudnya baik. Berarti benar nih. Ini adalah kesimpulan dari premis. Jadi premis tuh statement yang di akhir kesimpulan ditarik benar apa enggak nih ucapannya. Pembuktiannya. Pembuktiannya. Oh, Betul. gitu. Atau Nah, itu bisa banyak tuh banyak Pak Haji. di bawah-bawahnya itu. Iya, kalau premis Yang tuh berhubungan dengan datang bulan. datang bulan apalagi gitu. Kalau misalkan perempuan datang bulan ketilang polisi gitu. Polisinya mungkin wah saya nyerah deh gitu. Bisa karena tahu dia lagi datang bulan gitu. Iya. Apa yang mencerminkan bahwa masalah kecil jadi besar bagi perempuan yang datang bulan. Nah, itu adalah premis kayak judulnya lah gitu Pak Haji. Iya. Nah, kalau beat itu adalah gabungan dari joke. Joke 1, joke 2, joke 3 dikumpulin jadi beat. Nah, beatnya tentang apa? Tentang perempuan datang bulan. Joknya ada 3.
Oke. Oh, beda sama premis. Kalau premis Beda. Premis itu judul, gambaran judul, besarnya nih. gambaran besarnya. Pak Haji mau ngomongin apa gitu. Hmm, Selamat malam semuanya. Nah, itu premis. bukan itu salam doang. Cuma salam. Selamat malam doang, Pak Haji. Oh, iya sih. Kalau Pak Haji punya nggak statement ini? Apa? Statement punya nggak tentang misalkan tentang prediksi deh? Hmm. Premisnya apa prediksi? Gini aja deh, premisnya tentang prediksi gimana? Ya kan tadi saya bilang itu. Oh iya, oke. Ya, boleh, premisnya prediksi. Misalkan prediksi adalah Klub motor yang jarang motoran. klub motor, misalkan sini ya. Hmm. Klub motor Yang jarang motoran. yang jarang motoran. Nah, Nah, benar nggak dari premis ini? Contoh kasusnya apa Pak Haji? Satu, apa yang membuktikan premis ini? ngomong di grup WhatsApp ngomong besok kita motoran, minggu depan motoran, tapi nggak pernah jadi. Oke, berarti iya di grup tapi nggak jadi. Lagi dua apa? Punya motor gede, Heeh. tapi makanya jarang dipakai. Yang dipakai motor jadi pajangan. Motor jadi pajangan. Nah, satu lagi deh Pak Haji. Satu lagi apa? Yang menggambarkan prediksi jarang motoran. Kalau kumpul lebih sering, kalau berangkat lebih sering naik kereta misalkan. Ah, kalau berangkat bener. Motor seringnya di towing. Nah, motor sering di towing. Nah, dari ketiga ini Pak Haji, jadi Pak Haji bisa langsung gini nih, selamat malam, saya ini anggota prediksi. Menurut saya, klub motor prediksi adalah klub motor yang jarang motoran. Baru dikasih contoh buktinya. Di grup nih kita punya grup nih. Gitu. Oh gitu. Senin berangkat yuk, gas. Selasa berangkat gak? Gas gitu. Rabu berangkat gak? Gas. Gas doang, tapi nggak ada yang ngerem. Nah, itu kan apa gitu, Haji. Keren. Tuh, baru satu, baru yang contoh kasus kedua adalah banyak dari antara anggota prediksi yang motornya tuh banyak koleksinya. Tapi rata-rata jadi pajangan doang. Nggak dipakai. Nah, nggak dipakai. Sekali dipakai buat apa? Ya. Gitu. Jadi jokes lagi, ini jadi jokes lagi Motor terakhir. jarang banget dipakai. Nah, Sekalinya dipakai, jarang motoran. iya. Iya. Atau ini Pak Haji. Atau udah lama nggak motoran, sekali motoran nggak lama. Iya, saya juga kayak gitu. Iya. Iya, itu. Nah, ini adalah kumpulan jokes yang di grouping menjadi sebuah beat. Jadi beatnya tentang premisnya tentang prediksi adalah geng motoran jarang motoran, beatnya tentang menggambarkan si premis ini. Oke. Ini singkat, padat, jelas. Jadi gua akhirnya dapat ilmu lagi nih tentang premis dan beat. Betul, Pak Haji. Nanti gua akan rangkum di buku gitu. Oke, buku apa tuh Pak Haji? Buku gambar. Tuh, keren tuh. Mancing bagus tuh. Tapi kali ini biasa nih, kita akan mengundang dua para stand up muda gitu ya. Oh iya. Yang tentu aja pasti mereka mempunyai bakat, talenta yang luar biasa gitu. Oke, dan Pak. dengan berbagai macam profesi gitu. Hmm. Nah, sekarang kita undang yang pertama ini profesinya adalah pemadam kebakaran. Damkar Pak Haji. Damkar. Gokil. Tepuk tangan buat Khairul Uman. Nama gue Khairul Umam dan gue nih seorang pemadam kebakaran di kota Depok. Banyak banget yang gue tanganin, salah satunya mulai dari kucing masuk sumur sampai hal yang gak masuk di akal kayak gue disuruh ngurusin kebakaran, orang kesurupan. Sebenarnya enggak pemadam jalur stand up, tapi stand up dulu gue baru damkar. Gitu. Jadi begitu gue stand up, terus gue kerja, mungkin damkar salah satu persona. Jadi gue bisa punya materi gitu, jadi gue damkar. Alasan pilih damkar itu karena gue dulu stand up bingung materi apaan ya gitu. Makanya begitu ada kerjaan, wah kayaknya di damkar bisa nih gue bikin materi gitu. Oke, kalau nggak dari pakaiannya kayaknya pemadam kebakaran. Emang pemadam Pak Haji. Emang pemadam. Ya, tadi namanya Khairul Umam. Iya. Khairulnya mana? Kok Umam doang? Di sini Pak Haji nih. Ya ampun. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, yang lengkap dong. Iya, belum. Tahu. Iya, harusnya melengkap ini. Iya. Udah berapa lama jadi damkar? Saya udah 8 tahun Pak Haji. Wah, 8 tahun. Iya, 8 tahun. Nggak panas itu. Nggak kebakar kan? Kan madamin bukan dibakar. Iya. Iya. Mateng saya kalau dibakar mah. Kenapa sih milihnya jadi pemadam, Mam? Iya. Ya, karena senang aja kita bisa membantu warga gitu. Itu.
Niat itu yang mesti kita hargai. Mulia. Mulia. Iya. Nggak semua orang lo mau bantu warga. Bener Iya, loh. Iya. Terus pernah ngalamin kebakaran gitu, makanya jadi, gue pengen jadi pemadam. Oh, rumah saya kebakar maksudnya? Iya, bukan rumah lo, siapa gitu. Misal lu lihat ada ban mobil kebakar, misalnya gue jadi pemadam lah gitu. Oh, inspirasinya. Inspirasi. Oh. Inspirasi. Kalau nggak salah dari kebakaran jenggot ya. Iya, iya. Iya. Gitu. Jadi apa dulu, Man? Yang membuat lo, gue pengen jadi pemadam deh. Karena itu heroik aja gitu, Pak Ji. Heroik, kita bisa ngebantu orang. Yang paling senang itu kalau pulang habis ngebantuin. Kenapa tuh? Suka dada-dada. Padahal warganya mah bodo amat. Kita mah dada-dada aja. Halo, gitu ya? Iya. Ngerasa keren aja gitu, Pak Ji. 8 tahun lama loh. 8 bedanya. tahun lama itu, Bu. Tapi lo menangani kasus kebakaran yang paling Ekstrim. ekstrim tuh. Paling ekstrim. Pasar Luwiliang waktu itu. Bogor. Di Bogor waktu itu. Lo emang di mana Pak ininya? Waktu awal saya di Kabupaten Bogor. Hmm. Sekarang saya pindah ke Depok. Oke. Oh itu tuh ekstrim banget tuh. Ekstrim banget itu. Kita kebakaran nggak ada api. Akhirnya anggota pada ngeludah di ember. Enggak lah, enggak dong. Enggak dong, masa begitu. Enggak. Itu kenapa ekstrimnya kenapa? Ya karena kebakarannya gede, terus sumber airnya susah gitu, Pak Ji. Oh. Waktu itu gitu. Kan bawa itu mobil. Belangwir. Iya, kan Belangwir. mobil itu 3.000 liter, 1.000 liter, itu 2 menit habis, Pak Ji. Cepet juga ya. Cepet, nggak kayak sumur jam-jam yang nggak habis-habis airnya. Iya benar-benar. Iya. Nah itu kebakaran gede banget, jadi nggak cukup tuh. Nggak cukup, itu waktu itu 12 mobil aja susah kita. Nyari sumber air habis, balik lagi habis, balik lagi. Akhirnya padam juga. Kan? Akhirnya padam, alhamdulillah. Banyak korban jiwa nggak? Nggak ada, alhamdulillah, nggak ada. Cuma yang nontonin mah banyak di pinggir. Iya. Wah tapi dia resikonya kan tinggi loh. Tinggi dia, benar, Pak Haji. Pak Haji. Emang dia sering membantu orang lain, mulia. Terakhir ya kasih tahu, Mam. Gimana? Yang lu benerin apa tuh? Kadang-kadang dikasih job desk-nya di luar dari kebakaran. Wah, itu dia, Allah, Pak Haji. Parah, Pak Haji, bener. Kasih tahu Pak Haji. Parah itu, Pak Iya. Haji. Ini kan materi gua, Bang. Itu kan materi gua, Bang. Gua bongkar nih. Ya udah kalau gitu, gua mau dengerin materi kita. Ini mah dulu-duluin. Gua nggak tahu, Mam. Iya, jangan dulu, ntar Ya udah dulu. kita dengerin ya materinya Umam ya. Oke. Assalamualaikum. Salam, masuk. Selamat siang semuanya, teman-teman. Hari ini saya sangat senang banget gitu karena saya bisa tampil di depan langsung Komandan Kepolisian Republik Trans 7. Wih. Pak Haji Andre. Gokil. Karena saya udah capek banget Pak Haji. Di media sosial tuh saya jadi anggota Damkar dianggap lebih mulu sama kepolisian. Lapor Pak gitu. Saya dibilang mending lapor Damkar daripada lapor Pak kata dia. Ya Allah, kata saya. Bukannya apa nih Pak Haji ya? Kata saya gitu. Kalau kita mau banding-bandingin nih antara Damkar sama polisi lapor Pak nih, kalau ada maling kan itu enak gitu, mendingan kayak siapa? Pak Wendy, Pak Surya gitu. Mereka dipersenjatai. Misalkan ada maling, warga minta tolong, Pak, tolong di rumah saya ada maling. Pak Surya mau Pak Wendy datang nembak pakai pistol, jeter. Warga enak kan. Lah kita Pak Damkar bagaimana? Kalau Pak Damkar ini ada maling, datang set. Nyalain pompa dulu, nyemprot dulu. Maling buru kabur itu. Sekalinya ada senjata yang cepat apar. Ketangkep kagak cuman putih tuh maling. Ya Allah bagaimana? Jujur kemarin sempat rame ada Damkar katanya nangkep maling gitu. Saya tahu sebenarnya dalam hati dia nggak mau itu Pak kayak begitu. Nggak mau, cuma karena warga udah kebangetan minta tolong, akhirnya kita berangkat. Makanya Pak Jandre saya mau mohon maaf ini. Anak buah bilangin kalau ada warga minta tolong, tolongin jangan ngelawak mulu gitu maksud saya. Tapi benar Pak Jandre, saya jadi Damkar tuh kayaknya gimana ya? Ya Allah, kalau misalkan ya dari polisi lapor Pak, pasti cabang-cabang ada banyak itu kan Pak Ji ya. Itu cabang banyak, terus seragam otomatis sama semua kan. Lah kita di Damkar belum rata Pak Ji. Beneran, kita di Damkar ada 1 regu isinya 5 orang. Fair jaketnya, APD-nya itu cuma 1. Kebayang nggak? Kalau kebakaran kan harus pakai semua itu. Nggak bisa yang 1 pakai fair jaket, yang 4 pakai sunblock, nggak nutup itu. Nggak nutup. Biar kata SPP 6 juta juga kebakar itu tetap kita. Nggak bisa itu Pak Haji. Susah gitu. Makanya kita tuh udah senang banget. Saya pribadi nih ya sebenarnya bukannya nggak mau ngerjain hal-hal kayak gitu. Saya mesti sebenarnya senang ada kerjaan. Karena saya kalau nggak ada kerjaan di kantor cuma bengong doang. Lah benar Pak Haji. Bengong kayak begitu tuh bukan cuma sehari doang. Kadang-kadang bisa 3 minggu kosong bener nggak ada kerjaan. Bener-bener nggak ada kebakaran. Kita cuma kerjaan kita udah aneh-aneh banget tuh. Ada yang nyiramin tanaman pakai pompa. Ada yang tiang perosotan dijadiin polydance. Yang nontonin anggota lain gitu, aja tergantian dia. Yang paling parah sampai ada teman saya miara bebek di kantor. Bukan bebek bawa dari rumah, tapi emang bebek sengaja beli dia.
Katanya, akhirnya dia ngempanin bebek tiap hari Pak Haji gitu. Biar ada kerjaan. Iya, biar ada kerjaan aja gitu. 2 hari gagal tuh soalnya bebeknya kelindes mobil. Terus nunggu kebakaran berangkat susah banget ya Allah. Emang begitu. Jadi makanya kalau saya pribadi, makanya saya kerjain gitu Pak Haji. Makanya buat ngisi waktu luang saya ngonten. Saya ngonten tuh ngedukasi masyarakat biar tahu mana yang tugasnya damkar, mana yang bukan. Kayak gitu. Kayak misalkan gini deh, kita ada binyawak nih di rumah. Kita datang, kita tangkap. Tugas kita adalah menyelamatkan binyawaknya karena binyawak punya habitat. Nah, sayangnya warga banyak yang masih belum paham. Pernah ada yang ngomong, "Bang, tolongin di belakang rumah saya banyak binyawak." Begitu saya datang ke sono, ternyata belakang rumahnya adalah kali. Yang mana kali kan emang habitatnya binyawak. Kalau kayak begini urusannya emang bapak yang saya evakuasi. Karena udah bangun rumah di depan pemukiman binyawak ini. Harusnya yang laporan ke saya itu binyawaknya. Iya. Dan saya nggak ngerti deh gitu. Dan gara-gara saya di media sosial terkenal sebagai damkar gitu. Jadi netizen nih followers saya juga nganggapnya kalau saya damkar tuh damkar jadi satu Indonesia gitu nge-handle-nya gitu. Padahal kan enggak. Ya kan? Kita tuh, jadi kalau saya di Depok, udah di Depok aja gitu. Banyak juga nih, saya mungkin gini Pak Haji, saya masuk kontak person, saya bikin tuh kontak person di IG. Harapan saya itu buat endorsean masuk Pak Haji. Akhirnya apa? Warga pada laporan. Saya emang nggak masalah kalau emang itu di wilayah kerja saya, dan memang jam kerja saya. Ini masalahnya di luar wilayah saya kerja. Pada ada yang minta tolong sama saya, "Pak, tolongin, ini cincin saya nyangkut." Tapi di Banjarmasin kata dia. Kan saya olahraga aja ntar juga kurus tuh lepas sendiri cincinnya. Gituin aja. Dan yang terakhir sebenarnya saya seneng ini Pak Haji. Jadi anggota damkar itu karena anggota damkar itu sekarang udah digajinya per bulan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Nggak kayak senior saya dulu. Senior saya dulu digajinya per kebakaran. Bener parah banget ya. Ya Allah. Jadi misalkan kebakaran kebayang kalau sistem itu masih bertahan sampai sekarang gitu. Satu kebakaran itu 150.000. Artinya saya buat dapat 1,5 juta itu butuh 10 kebakaran. Lah kalau tanggal 27 baru ada 5 kebakaran. Kan niat jelek saya jadi timbul ya. Rumah siapa lagi yang gue bakar? Terus teman saya nyautin, "Rumah gue jangan Bang, udah," kata dia. Assalamualaikum. Keren. Seru-seru. Ini gua jadi kayak ngedengerin cerita hidupnya Kalau kesah Umar. damkar. Iya, Iya. kalau kesannya damkar. Gue barusan mau nanya tuh. Jadi kalau nggak ada kasus kebakaran, tetap standby. Standby gitu Pak. Walaupun nggak ada kerjaan. Walaupun nggak ada kerjaan, standby kita. Kita kan ini nungguin adanya kebakaran. Iya. Bukannya ngarep tapi nunggu. Nunggu. Oh, jadi standby terus. Dia kalau nggak ada kebakaran Pak Haji, sama temen ya, bakar semangat. Ayo kita semangat. Yang penting judulnya ada kebakaran ya. Oh ya benar. Tapi gimana Pak Haji ngeliatnya Pak Haji? Lucu. Ya gue karena ngebayangin kerjaannya dia, terus diselipin dengan itu sebetulnya jokes apa ya? Yang mana? Keresahan sih, Iya, memang yang dialami gitu. Kejujuran ya? Kejujuran, akhirnya jadi jokes gitu. Itu namanya storytelling. Storytelling bisa Iya, Pak betul. Haji itu. Gitu. Nah, menurut lu? Ini bagus. Berarti kalau pakai teori ini premisnya susah senangnya jadi damkar Pak Haji. Itu premisnya. Itu premisnya Masuk tuh. di sini ya. Masuk tuh ke situ. Susahnya adalah tadi ketika ada apa tadi susahnya Mam? Ada warga. Ada warga minta minta tolong segala macam. Senangnya kadang-kadang kalau misalkan apresiasi ya, Mam, ya, ya, gitu. betul. Tapi yang paling melekat di kepala gue tuh yang tadi, Mam. Yang mana, Bang? Begitu, masa ada orang gajian per kebakaran, Pak Haji? Iya benar. Itu gimana beneran sih ada. sistemnya, Pak Haji? Dulu Zaman senior, dulu. dulu. Waktu damkar masih nambeng. Iya, kalau nggak ada kebakaran nggak gajian. Sebenarnya ini sih Pak, Haji bonus itu tuh. Oh, Jadi bonus. per bulanannya sekian, itunya buat tambahan. Buat tambahan. Gitu. Oh. Tetep aja tapi Iya. tetep aja peluang itu. Iya, utamanya kan kecil soalnya Iya, gitu. Iya. Padahal resikonya gede loh mereka nih ya. Gede Pak Haji. Iya, tapi ya memang memang udah seperti itu sistemnya kan. Betul. Mau. Gitu. Ini gua dan Pak Haji Andre nggak tahu nih sebagai orang awam kalau terjadi kebakaran apa yang harus kita lakukan? Nelpon pemadam kebakaran. Ya itu satu sambil nunggunya. Sambil nunggunya. Udah Ngopi-ngopi menjauh dulu. dari lokasi, Bang. Oh. Enggak, ngopi nggak apa-apa sambil nungguin. Asal jangan di depan rumah kebakarannya bisa, ntar kena runtuhan lagi. Menjauh dari situ ya. Iya benar, menjauh. Intinya memberi akses gitu, jangan justru malah ngumpul di lokasi kita Oh, ribet iya, mobil ribet gelas selang. masuknya. Iya Iya, benar, Pak. Boleh nggak kita ngambil selangnya? Ngambil selang ya? Iya, ngambil Jangan. belangwirnya. Ngambil belangwir? Iya. Jangan.
Itu kenceng bang pompanya. Iya, kenceng banget ya? Wush, kalau orang nggak kuat naik gitu kayak barongsai Pak Ji. Susah. Jadi orang Cina maksudnya? Iya, enggak dong. Jadi kayak itu ya. Iya. Bapak kenceng. Ini karena powernya gede. Powernya gede. Powernya gede itu jadi nggak bisa sembarangan megang. Gimana, Oke, Pak? kalau begitu terima kasih Umam. Nah, tadi kita udah ngelihat Umam dengan profesinya sebagai damkar. Iya. Dan selanjutnya kita mau undang lagi nih teman kita yang kedua. Iya. Ini kita nggak tahu profesinya apa, nanti kita langsung aja tanya. Oke, apakah rumahnya kebakaran, Pak Ji? Mungkin siapa tahu dia, karena ini kan damkar. Iya. Siapa tahu misalnya itu dam dubi-dubi dam. Kita nggak pernah tahu ya, Kita Pak nggak Ji? pernah tahu. Iya. Kita undang aja ini dia. Khairul. Pam, Pak Ji. Pam. Khairul undang dia lagi, Pak Ah, Ji. iya. Pam. Nama gue Pampam Envy. Aktivitas sehari-hari sih paling gue ini seorang mahasiswa dan kalau sampingan gue ini ngejoki game. Joki itu biasanya kayak kalau ada orang mesen kayak ginian dan gue maininnya bisa semalaman gitu. Uangnya biasanya buat ini sih, kayak buat keluarga dan sebagainya, buat have fun lah. Alasan gue milih stand up sih karena ini, kayak gue pengen banget belajar public speaking gitu. Kayak cerita di depan banyak orang tuh kayaknya seru gitu. Pam. Lihat Pam. Alhamdulillah sehat. Oh, namanya sesuai ya, Pam Sesuai. ya kayak Pam. Pam banget nih. Iya. Dari mana, Pak Ji? Kasih tahu. Apanya nih? Selalu udah gede lu. Jawab sendiri apa? Nggak, tadi kan si Umam dari damkar. Damkar. Lu apa Pam? Aneh mahasiswa Pak Haji. Masya Allah. Mahasiswa. Mahasiswa damkar. Pengennya sih. Iya, bukan. Mahasiswa di mana Pam? Di Paramadina Pak Haji. Wah, itu universitas bagus itu. Bagus tuh, Pak Haji. Paramadina. Betul, Saskia Meka dulu dari situ. Iya. Tahu Saskia Meka kan? Nggak tahu Pak Ya. Haji. Angkatan baru, Pak Ji. Angkatan baru. Angkatan Saskia baru. Meka itu istrinya Hanung Bramantio. Tahu nggak tahu juga? Bapak. Dulu pernah main film sama si Kiamat Sudah Dekat. Kiamat sudah depan. Jadi Sarah. Nah, Ngasih nggak tahu juga? nggak tahu juga. Bukan zaman saya kayaknya Pak Haji. Oh yaudah. Oh, iya. Tidur dulu deh. Kenapa suruh tidur, Pak Ji? Mahasiswa Paramadina. Paramadina. Ambil Komunikasi. komunikasi. Wah, cocok. Cocok. Stand up kan. Butuh komunikasi. Ini memang apa hobi lu stand up? Iya, suka aja, cerita-cerita aja. Gabung dari kapan, Pak Ji? Nggak tahu. Dari 2022. Gabung kemana? Gabung ke Komunitas. komunitas stand up, Pak Ji. Oh, 2002. 2022. Kan ada komunitasnya kan? 2022. Kenapa nggak gabung ke PSSI? Ngep Pak Haji. Siapa tahu main bola gitu. Iya. Kita dengerin ya. Tadi kan Hairul tentang Damkar. damkar. Sekarang kita mau dengar Mahasiswa. Pam, mahasiswa. Oke, silakan Pam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, nama saya Pampam. Izin bercerita aja. Sebenarnya sekarang bokap gue tuh lagi sakit. Bokap gue tuh udah pensiun. Di saat bapak-bapak pensiun lain, hobinya mengoleksi suatu barang. Hobi bokap gue mengoleksi penyakit. Nggak satu atau dua, tapi 11. Buset, ini mah jatuhnya kolektor ya. Salah satu penyakit terparah yang dipunya bokap gue itu adalah katarak. Terjadinya karena 3 hal. Pertama faktor genetik, yang kedua karena diabetes, dan yang ketiga karena tua. Bokap gue punya 3-tiganya. Gue kan sebagai keturunannya takut ya. Faktor genetik udah. Diabetes punya. Yang belum cuma tua nih. Maksud gue pengen gitu, tumbuh tua tanpa ada iming-iming katarak. Udah katarak gue punya diabetes. Ih, katarak manis. Gue cari-cari di Google. Jumlah penyandang penyakit katarak di dunia itu sekitar 4 juta orang. Dan bokap gue adalah salah satu di antaranya. Keren. Manusia terpilih doi. Dan ada satu kasus katarak spesial yang terjadi di Austria. Yang dimana mata kataraknya itu berbentuk bintang. Dan menurut gue, yang paling rese adalah respon dokternya. Dokternya bilang begini, alam telah menciptakan katarak yang indah. Buset, maksud gue dia dokter anjay, bukan anak. Kok bisa sih nilai katarak orang? Dan menurut gue dari kasus ini, gue belajar mungkin. Mungkin bisa aja nanti suatu saat ada mata katarak berbentuk lain. Misalkan ada nanti mata katarak berbentuk matahari, ada mata katarak berbentuk bulan. Bahkan nanti ada mata katarak yang berbentuk dimsum. Tapi yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya berbentuk pangsit. Jadi nanti dia kalau ditatap dia bilang, jangan ambil makananku. Dan dia gitu, gue pernah nemenin operasi katarak bokap gue. Jadi pas proses operasinya selesai, gue tanya ke dokter kan, dok,
Bapak gimana? Oh, bapak saya sehat, Mas. Bukan bapak dokter, bapak saya. Akhirnya bokap gue keluar lah dari operasi. Dia keluar sambil teriak-teriak. Tuh kan, apa bapak bilang? Dunia emang udah gelap. Ya, perbannya copot dulu. Kira udah bokap gue duduk. Kita buka perbannya kan. Set. Kita buka perbannya, kita taruh mulut. Alhamdulillah sekarang bokap gue bisa ngeliat tapi susah ngomong. Dan gue tuh sebenarnya sayang banget sama bokap gue. Cuman terkadang dia keras kepala kalau dibilangin. Udah tahu dia kan penglihatannya terbatas. Pengen banget bawa motor sendirian. Pernah di satu waktu dia bawa motor sendirian ke musola pengen sholat. Nabrak gerbang musola ya Allah. Orang-orang yang lagi sholat pengen teriak amin jadi pada teriak aman pak. Kira gue ditegur sama penjaga musolanya. Mas, tolong bilangin dong ke bapaknya, jangan biarin naik motor sendirian. Oh iya pak, mohon maaf. Kemarin aja bapak saya bawa motor sendirian ke tukang mie ayam. Nabrak mas, kagak emang bapak saya pengen beli. Dan dari kejadian itu, gue emang harus selalu nemenin bokap gue. Karena kalau enggak bakal nabrak-nabrak sesuatu. Karena pernah kan, gue lagi jalan sama bokap gue nggak sadar, tiba-tiba bokap gue hilang. Gue cariin kan, tiba-tiba terdengar suara, duk. Wah, bokap gue kayaknya nabrak nih. Gue samperin lagi kan, duk. Suaranya makin keras, bener nih nabrak nih. Gue samperin kan, bunyinya keras banget. Duk, 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 duduk, duk, duk, duduk, duk, duk. Wah anjay, bokap gue nabrak barongsai. Sekian Bapak Bam, terima kasih. Terima kasih. Selamat Haji. Pam. Sama ini storytelling, tapi kayaknya kalau dia lebih menceritain ke objeknya ini ya. Bapak ya. Iya, Emang betul. ada kayak begitu kan? Ada kadang-kadang? Pak Haji. Ngambil cerita objek dari seseorang gitu Iya, ya. ada itu. Berarti dia pencerita. Oh. Dia menjadikan objek yang pertamanya adalah bapaknya. Bapak. Awalnya mungkin kita agak ngerasain ya Pak Haji kayak, ih masa sih bapak sakit dibuat Jokes, bercandaan, ya. tapi lama-lama kelihatan elunya udah damai, jadi Damai. kita semua bisa menikmati Pak Iya, Haji. iya, iya. Gitu. Itu bisa jadi dikarang seolah-olah atau memang kejadian sebetulnya? Nah, kita tanya, benar gak itu kejadian kataraknya? Kejadian benar. Iya, kejadian benar. Mungkin story ininya kali Pak Haji Iya, yang dibikin ini ya. Iya, kasih tahu Pam yang lu nanya dokter dok gimana Bapak aman? Aman bukan Bapak dokter. Dek. Nah, itu benar kan lonjok dokter? Dikit sih. Dikit Pak Haji. Itu artinya di-create ya. Iya, itu supaya ada dibukuin komedinya aja, ya, supaya ada dibukuin komedinya. Pak Haji gitu. Oh. Tapi bagus sih cara dia Bokap mengemas. sekarang udah sehat? Masih sakit Pak Haji. Salah Pak Haji nanya. Salah benar. Iya. Harusnya bokap gimana sekarang gitu. Iya. Udah berapa lama emang Pam Apa? bokap sakit? Wah, dari zaman SMA sih, kayak dari Katarak itu belum sembuh-sembuh? kataraknya udah, cuman sekarang penyakit baru nambah. Oh, emang udah tua ya? Iya, udah Umur tua. berapa? Bokap 69. Pak Haji berapa? Umur 50. Ah, hati Pak Haji. Kok gitu lo? Kok gitu? Oh, jaga kesehatan Pak Haji. Oh iya, amin. Iya. Iyalah. Nah, Bokap stand up juga nggak? Enggak. Nggak. Rebahan aja dia mah rebahan. lagi Pak Haji udah 2 kali saya tandain Pak Haji ya. Pertanyaannya agak-agak nih Pak Haji. Ya kali daripada gue sakit gue stand up-nya gitu. Tahu-tahu menghibur gitu kan. Iya. Masa bokapnya stand up komedi, stand up-nya aja nggak bisa. Iya. Tapi ini lucu. Dia anak berapa sih lu, Pam? Anak terakhir Pak Haji. Dari 3 bersaudara. lu bontot. Bontot. Kakak-kakak stand up juga nggak? Udah pada nikah Pak Haji. Udah pada nikah. Udah pada nikah. Berarti Tapi nama Pam asli. Bikinan. Bikinan. Mungkin itu yang nggak tahu ya. Gue dari tadi nungguin. Dibahas nggak nih nama? Oh ternyata enggak gitu. Iya. Tapi boleh cerita dikit nggak kenapa namanya Pam? Kiper. Dari kiper dulunya di SMA. Oh. Kenapa Pam kiper terus? Namanya turun-temurun. Heeh. Jadi senior-senior lain tuh kalau yang kipernya dianggap jago, namanya Pam semua. Hendro Kartiko pernah nggak dipanggil Pam? Nggak pernah ya. Markus nggak pernah. Nggak pernah. Kiper yang terkenal sekarang gitu. Ferry Rutun Sulu. Nggak pernah dipanggil Pam. Lu Badut. kiper yang mana sih? Iya. Di SMA Pak Ji, di SMK. Nama turunan. Oh. Di SMK doang tapi khusus SMK saya. Pam tuh karakter Tuyul dan Bayul dulu Pak Iya, Haji. Lu sekolah di Tuyul dan Bayul. Enggak. Oh, itu dia Pak Haji. Gimana Pam? Oke, ya kita doain lah mudah-mudahan kuliahnya selesai. Amin, lulus. amin, amin, Semoga amin. setelah lulus jadi di Paramadina mudah-mudahan Betul. bisa jadi Saskia Meka. Amin. Amin. Kok dia?
keterkenalannya apa ininya? Jadi Oh, jangan lah. Jangan Kalau ciri-cirinya jangan. Kalau komunikasi itu apa sih ininya nantinya? Turunannya. Iya. Ke TV bisa kayak gitu. Tim produksi, Oke, oh iya desain benar. Semua grafis butuh gitu-gitu komunikasi, semuanya. Semua Pak. bentuk komunikasi, benar-benar. Gitu kita panggil juga kalau Umam. Silakan Umam naik ke atas panggung. Ini panggung, sebetulnya ini panggung. Tapi? Jadi kalau kameranya dimundurin, Hah? nah itu ada bawah, ada di atas nih. Jauh juga ya Pak Haji ya? Iya. Iya. Gimana Oke, Pak Haji? Kita akan menentukan hari ini siapa di antara berdua ini yang bukan paling lucu, dua-duanya lucu sih. Udah beda-beda apa yang Paling semangat kali paling Pak Haji. semangat. Nilai. Supporter. Ada Pak Haji. Kalau dulu deh, Dan. Kalau gue dulu ya. Ya boleh Pak Gua. Haji. Kalau gua dua-duanya sih asik seru, tapi kalau gua lebih milih Umam. Umam. Karena buat gua lebih simple, terus apa ya, pembawaannya dia ini aja apa Santai. santai dan kocak gitu. Betul. Karena didukung juga dengan kostum kali ya. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya waktu itu kalau tadi Pam pakai kostum Spider-Man gitu Nah, mungkin. Jadi gua gitu. Iya. Spider-Man ceritain bokap gitu. Nah, Oh. cakep. Lu kalau pakai baju Spider-Man nggak di sini. Iya, di Marvel sono lu. Iya. Tapi benar kata Pak Haji, saya setuju. Umam ini yang lebih Semangat. lebih semangat. Betul. Karena secara ininya runutan materinya lebih Iya. lebih aja gitu. Bukan berarti bapak lu nggak ini ya, materi lu Oh, nggak. bapak lu dia. Maksudnya materi tentang bokap lu nggak lucu Iya, nggak? iya, Itu lucu. Tapi dibanding Umam lebih kasih tahu aja lah. Yes. Enak banget yang lempar-lempar. Kasih tahu aja lo. Ya pokoknya kita support terus ya teman-teman stand up ya apapun itu ini adalah karya ya yang harus kita hargai dan kita apresiasi. Betul. Terima kasih buat Khairul Pam yang udah main ke sini. Om Dani juga terima Siap, kasih. makasih. Makasih sharingnya ya. Sama-sama, Pak Haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Aman Pak Haji. Sampai ketemu lagi di kelas stand up berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.